Polda Jawa Timur menangkap Samuel Ardi Kristanto, pihak yang dilaporkan oleh Nenek Elina, korban pengusiran paksa serta pengerusakan rumah di Surabaya, Jawa Timur. Samuel ditangkap dan dibawa 2 penyidik Subdit Renakta menuju ke gedung Ditreskrimum Polda Jatim. Dengan tangan terborgol, Samuel tiba dan berjalan cepat menuju tangga ke ruang pemeriksaan tanpa memberikan pernyataan. Saat ini polisi telah menetapkan 2 orang tersangka kasus pengusiran paksa Nenek Elina serta pengerusakan rumahnya di kawasan Sambi Kerep, Surabaya. Selain Samuel, 1 orang tersangka kini masih dalam pengejaran. Sementara itu didampingi kuasa hukum, Elina Wijayanti atau Nenek Elina mendatangi Polda Jawa Timur. Ia melaporkan kasus pengusiran paksa yang baru saja dialaminya. Kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Sebelumnya 6 Agustus lalu sekelompok orang yang mengaku anggota Ormas mendatangi rumah Nenek Elina di Jalan Duku Kuwukan, Sumbi Kerep, Surabaya. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati Nenek Elina berpuluh-puluh tahun sehingga memiliki hak atas rumah tersebut. Namun Nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya. Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa bahkan dianiaya hingga mengalami luka fisik. Beberapa hari kemudian rumah Nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tak terima dengan aksi premanisme, Nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Malika, Mandas Malika. Ya, dari itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Untuk keluar, nggak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Terus itu tapi dia membawa saya sampai agak luar terus baru diturunkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kurir narkoba ini terhenti setelah minibus yang dikendarai pelaku tercebur ke sawah di Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan seorang pelaku terlihat menangis saat digelandang ke mobil polisi. Karena kondisi pakaian mereka penuh dengan lumpur, polisi langsung memandikan keduanya di saluran irigasi sawah. Saat diinterogasi, pelaku mengaku sempat membuang paket sabu seberat 2,7 kg untuk menghilangkan barang bukti. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Jakarta dan diduga diedarkan saat perayaan malam tahun baru. Dilakukan pengejaran terhadap kendaraan Avanza warna putih dan kita bisa melakukan mengamankan 2 orang pelaku. Dengan jumlah barang bukti ada 3 bungkus narkoba dengan berat kurang lebih 2.760 gram. Saat ini sabu yang dibuang telah ditemukan. Polisi terus melakukan penyelidikan dan memburu bandar serta pemasok narkoba yang dibawa oleh pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Pihak Universitas Islam Makassar resmi memberhentikan Amal Said setelah aksinya viral di media sosial saat meludahi seorang kasir di salah satu toko swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said, dosen Fakultas Pertanian terbukti bersalah usai menjalani sidang Komisi Disiplin dan Etik Internal di Universitas Islam Makassar. Tidak hanya itu, sebagai institusi pendidikan berbasis nilai keislaman dan prinsip rahmatan lil alamin, Universitas Islam Makassar tidak dapat mentoleransi perilaku yang mencederai martabat akademis serta pendidikan. UIM memberhentikan yang bersangkutan sebagai dosen UIM dan dikembalikan ke L2 Dikti wilayah 9 sebagai dosen negeri. Setelah dinyatakan berhenti sebagai dosen di Universitas Islam Makassar, pihak kampus juga memutuskan untuk mengembalikan statusnya ke Dikti wilayah 9. Sementara, korban yang tidak terima atas kejadian ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Tim Jatanras Satreskrim Polres Goa meringkus wanita pencuri motor yang sudah 2 bulan buron di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ibu pelaku bahkan sempat menangis melihat anaknya ditangkap. Sementara motor yang dicuri telah digadaikan pelaku sejak 2 bulan lalu seharga Rp1.200.000. Peristiwa pencurian terjadi pada bulan Oktober 2025 lalu di Kecamatan Bontola, Kota Makassar. Peristiwa pencurian terjadi pada bulan Oktober 2025 lalu di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Modus pelaku dengan berpura-pura menumpang tinggal di rumah korban bersama orang tuanya. Namun saat diizinkan tinggal selama beberapa hari, pelaku justru membawa kabur motor pemilik rumah. Untuk modusnya ini terduga pelaku pura-pura berteman, berbuat baik dengan salah satu masyarakat. Dan pada saat korban ini tertidur, pelaku diam-diam mengambil kunci motornya dan membawa lari motornya tanpa sepengetahuan dari korban. Usai dilakukan interogasi di kantor unit Jatanras Satreskrim Polres Goa, pelaku dikerahkan ke Polsek Bontoala, Kota Makassar untuk diproses hukum karena lokasi pencurian terjadi di wilayah Kecamatan Bontoala. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online warga desa Sukajaya Cibitung menjadi korban pembegalan di kawasan Pasar Seng, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat korban mendapatkan orderan penumpang wanita yang meminta diantarkan ke Pasar Seng dengan kondisi jalan yang gelap dan sepi pada malam hari. Usai menurunkan, si penumpang meminta agar korban menunggu di motor dan penumpang tersebut masuk ke dalam rumah mengambil uang untuk membayar jasa. Tak berselang lama datang seorang pria berpura-pura meminjam korek api. Saat korban lengah, pria tersebut menyiramkan sebuah cairan lem ke arah wajah korban hingga korban merasa panas pada bagian mata kiri. Saat korban tak berdaya, pria tersebut membawa motor dan ponsel korban. Jam 1 malam kurang lebih itu di-chat dengan wanita bertato. Minta tolong dijemput dari Bonlap Kebon Kelapa, minta diantar ke Pasar Seng di atas tangga Ramayana lantai 2. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka serius pada mata dan terancam mengalami kebutaan. Kasus pembegalan tersebut dalam penanganan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Rohimin, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dipergoki seorang lansia dan terekam CCTV. Namun upaya lansia untuk menggagalkan aksi pencurian tak berhasil lantaran salah satu pelaku menodongkan pistol ke arahnya. Warga di sekitar lokasi dan pemilik motor yang menyadari aksi pelaku berusaha mengejar, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa motor curiannya. Maling dikejar sama adik saya, nggak kekejar, tapi pas sampai di Jalan Rohimin, pada saat mau keluar arteri, ada bapak-bapak lagi bikin polisi tidur, langsung ngeluarin senjata, minggir gitu. Tapi udah sempet lepasin tembakan? Oh enggak, kalau untuk lepasin tembakan enggak, kayaknya cuma hanya nakutin kali nodongin ya gitu. Sebelumnya di hari yang sama, dua kendaraan warga juga hilang dicuri. Diduga dilakukan oleh komplotan yang sama. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan.
Aksi pencurian ini terjadi di salah satu rumah warga di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Seorang pelaku yang terjebak di atap rumah berhasil ditangkap warga dan petugas kepolisian Polsek Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya, 2 pelaku akan mencuri di rumah Munasoro di wilayah yang sama. Salah satu pelaku berhasil ditangkap dan satu lainnya berhasil kabur. Di sepeda motor pelaku ditemukan 2 tabung LPG dan kompor yang diduga hasil kejahatan. Uniknya, 2 pelaku terpergok beberapa waria yang sedang mangkal di sekitar Stadion Gajah Mada Mojokerto. Selanjutnya itu ada apa ya saya kira. Terus kelihatan kaos merah jalan ke depan. Jam berapa, Bu? Jam 3. Jam 3 malam itu ya? Iya. Terus Terus ada orang tetangga sebelah jualan kopi itu bilang, ada maling Mi, ada maling, bangun. Aksi maling tersebut diketahui warga hingga membuat pelaku panik. Pelaku sempat berusaha menghindar dengan melarikan diri ke bagian atap rumah. Meski pelaku berhasil meloloskan diri, Munasoro mendapati sejumlah barang di rumahnya diduga sempat diambil. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke warga sekitar. Agar tak menjadi bulan-bulanan masa, pelaku yang belum diketahui identitasnya telah berada di Polsek Mojosari untuk dimintai keterangan. Seorang pria bernama Asrizal, 46 tahun, tega membunuh istrinya di rumahnya di Jalan Jawa, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Pelaku tega membunuh istrinya karena hasrat untuk berhubungan intim ditolak oleh korban. Merasa kecewa, pelaku membekap korban dengan bantal hingga korban kehabisan nafas. Usai membunuh, pelaku kemudian tidur di sebelah jasad korban hingga pagi hari. Keesokan paginya, pelaku pura-pura terkejut dan memberitahu keluarga bahwa korban tidak bergerak saat dibangunkan. Namun sejumlah luka bekas cakaran di tubuh pelaku membuktikan jika korban sempat melawan saat dibekap pelaku. Dari hasil pemeriksaan kamera pengawas didapati adegan sesaat sebelum membunuh, pelaku sempat mematikan saklar kamera pengawas sehingga tidak dapat merekam. AS mengalami pertengkaran dengan MW, nanti akan saya jelaskan di hasil CCTV, karena hasrat yang ditolak oleh korban MW terhadap pelaku AS. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Pembunuhan terjadi pada satu keluarga yang merupakan warga Desa Demung, Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur. 3 orang ditemukan meninggal dunia, terdiri dari pasangan suami istri dan anaknya dengan luka-luka di beberapa bagian tubuh. Korban Kasim 55 tahun, istrinya Suningsih 42 tahun dan anaknya Nia 20 tahun masih berstatus sebagai mahasiswi. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi berbeda. Ibu dan anak ditemukan tewas di kamarnya, sedangkan suami ditemukan tewas di kamar mandi. Peristiwa dugaan pembunuhan ini masih dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Situbondo. Petugas gabungan dari Polres Situbondo dan Polsek Besuki telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian ditemukan senjata tajam berupa pisau dan 5 buah handphone milik para korban. Para korban mengalami luka di leher. Selain itu, petugas juga masih akan memeriksa CCTV di sekitar lokasi kejadian. Hasil olah TKP itu kemudian kami saat ini kita lanjutkan dengan pelaksanaan otopsi terhadap ketiga korban. Sementara kami tadi mengamankan beberapa item, antara lain ada mungkin pisau yang mungkin diduga sebagai alat, tapi kami belum bisa memastikan. Kemudian juga ada beberapa HP dan kemudian ada CCTV yang terdapat hari ini. Petugas masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku dan motif di balik peristiwa tersebut. Sejumlah saksi sedang dimintai keterangan dan garis polisi masih dipasang di lokasi kejadian. Nasib malang menimpa seorang wanita pengantin baru warga Bedahan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban mengalami luka parah di wajah hingga menyebabkan mata kiri buta permanen setelah dianiaya menggunakan ponsel oleh suaminya.
Insiden terjadi setelah korban terlibat cekcok dengan suaminya di rumah kerabat korban. Pelaku meminjam ponsel korban, namun saat korban memintanya kembali, pelaku menolaknya hingga terjadi keributan. Pelaku nekat menghantamkan ponsel ke arah wajah korban hingga mengalami luka parah pada bagian pelipis. Akibat kejadian tersebut, korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Untuk kekerasan yang dilakukan pelaku ke korban itu berupa pemukulan, itu dipukul berkali-kali ke bagian area wajah yang paling banyak, terutama ke bagian mata sebelah kiri korban. Pihak keluarga korban menuntut keadilan dan meminta pihak kepolisian tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini, mengingat pelaku merupakan anak seorang anggota polisi. Inilah detik-detik saat RK menganiaya pamannya Muhammad Yusuf di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai menikam pamannya, pelaku berusaha kabur namun berhasil ditangkap warga. Akibat dianiaya dengan tombak, Muhammad Yusuf mengalami 2 luka tusukan di dada dan kaki. Ia kemudian dilarikan warga ke IGD RSUD Syekh Yusuf untuk mendapatkan perawatan medis. Penikaman ini terjadi setelah korban dan pelaku RK terlibat cek masalah pembagian harta warisan. Penikaman, maksud orang ditikam? Tikam, ya. Kenapa bisa itu? Saya juga tidak tahu. Makanya korban datang. Sekitar jam berapa itu tadi kejadiannya? Baru. Iya. Terus ini korban sekarang dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Saat ini korban sudah menjalani rawat di Rumah Sakit Syekh Yusuf. Saat ini motif masih kami dalami, sementara itu masalah tersinggung atas perkataan dari korban. Saat ini pelaku telah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Mar Martinez Ortuno tak kuasa menahan air mata dan histeris saat melihat jasad putrinya di dalam kantong jenazah. Hatinya hancur melihat putrinya meninggal dunia, sementara suaminya yang juga pelatih tim sepak bola putri Valencia FC, Martin Carreras Fernando, belum ditemukan. Martin dan 3 anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan 1 jenazah korban KM Putri Sakinah, yaitu putri dari Martin Fernando dan Martinez Ortuno. Begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa 1 body bag, 1 korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam. Sebelumnya, KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia, Martin Fernando, dan 3 anaknya terbawa arus, sementara istri dan 1 anak bungsunya selamat. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sebuah kapal tenggelam usai diterjang angin kencang di perairan Sarangan Kota Denpasar, Bali. Seperti inilah kapal pinisi Serenity of the Seas yang tenggelam di perairan Sarangan Denpasar, Bali. Kapal ini tenggelam usai diterjang angin kencang. Akibat diterjang angin kencang, kapal yang sedang diperbaiki di Pelabuhan Sarangan tiba-tiba miring dan perlahan-lahan mulai tenggelam.
Beruntung tidak ada korban jiwa akibat musibah ini, lantaran 3 kru dan 8 teknisi yang berada di atas kapal menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Petugas mengevakuasi sebuah minibus yang terguling di Tanjakan Cisarakan, Sukabumi, Jawa Barat. Mobil berisi 6 wisatawan ini terbalik di tengah jalan hingga menutupi jalan alternatif Cikidang, Palabuhan Ratu. Peristiwa bermula saat mobil yang sedang berupaya melintasi tanjakan tiba-tiba terhambat kendaraan lain di depannya. Mobil ini pun terhenti di tengah tanjakan. Saat hendak kembali melaju, mobil diduga tak kuat menanjak hingga mundur dan terguling. Di depan tuh ada mobil sama ada motor. Katanya motornya nggak kuat. Akhirnya yang ini jadi ikut diem kan. Terus pas mau naik lagi udah nggak kuat jadinya mundur. Terus ngeguling. Pada saat kejadian Akang di dalam mobil itu? Iya. Posisinya di kursi mana? Di belakang supir. Akibat insiden ini 2 orang terluka dan 4 lainnya selamat. Ke-6 orang di dalam mobil baru saja pulang dari objek wisata Pantai Palabuhan Ratu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran antara pelaku tabrak lari dengan mobil patroli Satsabara Polresta Samarinda dibantu warga sekitar. Mobil berwarna hitam terekam CCTV saat melarikan diri ke arah perkotaan Samarinda. Lantaran panik dikejar warga dan petugas, mobil tersebut justru berhenti di sekitar Polsek Sungai Pinang untuk mencari perlindungan. Di mana 2 pelaku yang berbeda di dalam mobil merupakan kurir narkoba. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 104,9 gram yang didapatkan dari pengedar di Samarinda. Mau diantar kemana? Ya. Mau dibawa kemana? Bontang aja. Sabunya? Mau dibawa kemana? Bontang. Ke Bontang. Bontang. Mau dijual lagi atau gimana? Kurang tahu saya, cuma sampai titipan aja. Oh, titipan aja? Iya. Reskrim Polsek Pinang sedang melakukan pengecekan CCTV di suatu TKP yang dilintasi mereka. Melihat keanehan itu ikut mengejar. Ternyata pelaku tabrak lari ini larinya malah ke Polsek. Kini kedua pelaku dijerat pasal narkoba dan sopir dijerat pasal lalu lintas. Kebakaran ini terjadi di kapal kontainer Verizon Surabaya yang sedang bersandar di Jalan Prapat Kurung Utara, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Api membesar dari dalam kapal disertai asap hitam tebal yang membumbung tinggi. Api diketahui pertama kali pada pukul 5 pagi. Pasca diinformasikan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan 16 unit armada dan 5 unit tim rescue ke lokasi. Petugas langsung melakukan pemadaman dari darat dan dibantu tugboat yang melakukan pembasahan dari laut. Api sempat sulit dikendalikan karena titik kebakaran berada di ruang mesin dan ruang penyimpanan BBM dengan kedalaman hingga 7 meter dengan luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 20 meter persegi. Setelah pemadaman utama dinyatakan padam pada pukul 9 lebih 5 menit, petugas kembali menemukan satu titik api saat penyisiran ulang. Proses pendinginan dilanjutkan hingga kondisi dinyatakan aman dan terkendali menjelang siang hari. 9.18 ya, kurang lebih dari lama sekali memang perlu air banyak untuk pendinginan sampai bisa dilakukan pembasahan. Untuk unit kurang lebih ada 16 unit ya dari damkar, kemudian 3 unit dari Pelindo, sekarang sudah kondusif. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran menghanguskan Panti Werda Damai Ranomut di Kota Manado, Sulawesi Utara. Evakuasi penghuni panti yang terjebak kebakaran dilakukan bersama oleh petugas dan warga. Seusai pemadaman, petugas menemukan 16 jenazah lansia.
Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk menjalani proses identifikasi lanjutan. Dari 16 korban tewas, 15 jenazah kondisinya hangus terbakar, sementara 1 korban lainnya masih dalam kondisi utuh. Tim DVI akan mengumpulkan berbagai data antemortem dari pihak keluarga korban untuk kepentingan pencocokan identitas. Sementara itu, tim DVI juga akan mengambil sampel DNA dari pihak keluarga untuk keperluan proses rekonsiliasi identitas korban. Kami berharap bantuan dari seluruh masyarakat yang merasa keluarganya ada dalam daftar korban segera mendatangi kami di posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Selain 16 lansia yang meninggal dunia, ada pula 3 lansia yang mengalami luka bakar. 2 korban dirawat di RSUD Manado, 1 korban lainnya dirawat di RS Awaloi Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi Anyus melaporkan. Berbekal senjata tajam berukuran besar, 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di tengah permukiman padat penduduk di Jalan G, Karanganyar, Jakarta Pusat. Kedua kubu saling serang menggunakan batu dan petasan. Serangan petasan sempat mengenai rumah warga hingga membuat atap salah satu rumah yang dijadikan tempat usaha cuci motor nyaris terbakar. Menurut warga, tawuran terjadi usai subuh, melibatkan 2 kelompok remaja yang tinggal di Jalan B dan kelompok remaja di Jalan Kartini. Meski belum diketahui jelas pemicunya, namun warga mengaku sangat khawatir karena tawuran bisa membahayakan warga dan menimbulkan kebakaran. Antara anak B2 dengan Kartini atau Lapendos yang membahayakan, membawa senjata tajam dan juga membawa petasan dan hampir saja membakar spanduk rumah saya yang ada di sini. Warga berharap pihak kepolisian bergerak cepat menangkap para pelaku, mengingat aksi tawuran di masa libur Nataru terjadi hampir setiap malam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pelaku pencurian memasuki gerai ATM di Jalan RE Marta Dinata, Tasikmalaya, Jawa Barat dengan mengenakan helm. Pelaku mengutak-atik tempat memasukkan kartu ATM, kemudian pergi tanpa melakukan transaksi apapun. Lalu datanglah korban yang hendak mengambil uang, namun kesulitan karena kartu ATM miliknya macet di dalam mesin. Pelaku yang masih ada di sekitar lokasi menawarkan diri memberi bantuan yang ternyata merupakan modus untuk menghafal PIN ATM korban. Setelah korban pergi, pelaku menguras habis uang korban senilai puluhan juta rupiah. Korban yang menyadari uang di rekeningnya lenyap langsung melapor ke polisi. Tak lama kemudian, polisi meringkus 4 pelaku dan menjebloskan mereka ke penjara. Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengamankan 4 orang tersangka kasus penjil ATM. Dari keempat orang tersangka ini, inisialnya adalah yang pertama HEF, residivis kasus penjil ATM di Bali. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap modus penipuan dan pencurian di mesin ATM. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian motor di Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku secara santai mencoba membobol pengaman motor dengan kunci letter T. Hanya dalam waktu 30 detik, motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Dari rekaman kamera pengawas, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan meringkusnya dalam waktu kurang dari 24 jam. Ada sekitar 6 TKP, jadi yang terakhir kemarin, makanya cepat kita pengungkapan.
Tetapi setelah kita gali lagi keterangannya, ada beberapa TKP juga yang dilakukan di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Pelaku mengaku telah menjalankan aksinya di wilayah hukum Polres Lampung Timur di 13 TKP dan berdalih mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Tim Opsnal Polsek Makassar membubarkan 2 kelompok warga yang sedang asik pesta miras tradisional jenis balo di kawasan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kawanan pemuda dalam kondisi mabuk ditemukan di tengah jalan ditindak polisi. Beragam minuman keras pun langsung dimusnahkan di lokasi. Di tempat berbeda tak jauh dari lokasi, polisi menerima aduan warga dan menertibkan sejumlah pemuda. Ironisnya sejumlah pria lansia turut serta dalam pesta miras dan diduga sedang bermain judi. Kami dari Polsek Makassar melaksanakan giat cipta kondisi jelang tahun baru, menertibkan pelaku-pelaku yang melaksanakan pesta miras di wilayah Kecamatan Makassar. Polisi masih akan terus menggelar razia serupa untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga, terutama di musim Natal dan Tahun Baru. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Video viral memperlihatkan seorang warga tengah mengonsumsi narkoba menggunakan alat hisap bong di barak narkoba yang terletak di tengah permukiman padat penduduk di Medan, Sumatera Utara. Meski terletak di permukiman padat penduduk, pengguna narkoba itu terlihat sangat santai dan leluasa mengonsumsi barang haram tersebut. Mendapati laporan dari sosial media, unit reskrim Polsek Sunggal langsung mendatangi lokasi dan mendapati barak atau gubuk yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba. Meski saat didatangi kondisi kosong, petugas sudah mendapati identitas bandar yang kerap mengedarkan narkoba di kawasan tersebut. Petugas langsung membongkar barak dan membakarnya. Terima laporan dari masyarakat via Instagram bahwasannya ada barak narkoba di daerah Jalan Setiabudi, lingkungan 10, Gang Family. Kami didampingi Kepling langsung menuju ke TKP, bahwasannya tidak ada orang dan baket dari masyarakat bahwasannya tempat ini digunakan sebagai tempat memakai narkoba. Meskipun sudah gencar dilakukan penggerebekan sarang narkoba, namun lapak-lapak narkoba yang telah dihancurkan dan dibakar terus bermunculan di lokasi yang berpindah-pindah. Polda Jawa Timur menangkap Samuel Ardi Kristanto, pihak yang dilaporkan oleh Nenek Elina, korban pengusiran paksa serta pengerusakan rumah di Surabaya, Jawa Timur. Samuel ditangkap dan dibawa 2 penyidik Subdit Renakta menuju ke gedung Ditreskrimum Polda Jatim. Dengan tangan terborgol, Samuel tiba dan berjalan cepat menuju tangga ke ruang pemeriksaan tanpa memberikan pernyataan. Saat ini polisi telah menetapkan 2 orang tersangka kasus pengusiran paksa Nenek Elina serta pengerusakan rumahnya di kawasan Sambi Kerep, Surabaya. Selain Samuel, 1 orang tersangka kini masih dalam pengejaran. Sementara itu didampingi kuasa hukum, Elina Wijayanti atau Nenek Elina mendatangi Polda Jawa Timur. Ia melaporkan kasus pengusiran paksa yang baru saja dialaminya. Kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Ini saya punya kok gak bicara surat. Ayo, Ibu keluar. Sebelumnya 6 Agustus lalu sekelompok orang yang mengaku anggota Ormas mendatangi rumah Nenek Elina di Jalan Duku Kuwukan, Sumbi Kerep, Surabaya. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati Nenek Elina berpuluh-puluh tahun sehingga memiliki hak atas rumah tersebut. Namun Nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya. Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa bahkan dianiaya hingga mengalami luka fisik. Beberapa hari kemudian rumah Nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tak terima dengan aksi premanisme, Nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Malika, Mandas Malika. Ya, nah itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar.
Untuk keluar nggak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Terus itu tapi dia membawa saya sampai agak luar terus baru diturunkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Banjir setinggi betis memaksa pengantin pria mengambil keputusan cepat. Demi menyelamatkan gaun pengantin dan tentu saja sang istri, gendongan pun menjadi solusi paling aman dan romantis. Alih-alih panik, suasana justru penuh tawa. Meski banjir datang tanpa undangan, akad nikah dan resepsi tetap berjalan lancar. Para undangan tetap hadir dengan menenteng sepatu dan menggulung celana, sementara sebagian lainnya mengabdikan momen yang langka ini. Dengan sambutan tamu yang datang walaupun harus gimana rasanya? Senang rasanya, banyak yang datang, senang. Alhamdulillah. Banyaknya undangan yang hadir di resepsi membuat pasangan pengantin ini merasa terharu. Kedua mempelai juga mengaku jika pengalaman ini tidak akan terlupakan seumur hidup. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Tujuh 70 kepala keluarga di Jorong Subang-Subang Nagari Tikulimo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mendapatkan bantuan dari MSI Peduli. Bantuan berupa sembako diterima puluhan warga yang terisolir karena jembatan dan akses keluar terputus akibat banjir bandang minggu lalu. MSI Peduli berharap sembako yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga pasca bencana. Bantuan dari MNC yang sudah diberikan kepada masyarakat di Jorong Subang-Subang berupa sembako ya untuk kebutuhan pokok untuk ratusan warga di sini. Semoga bantuan ini sangat bermanfaat. Hadirnya bantuan sembako ini mendapat sambutan hangat warga yang mengaku mengalami kesulitan mendapatkan bahan kebutuhan pokok. Transportasi ya cuman jalan jembatan ini terputus. Itu untuk akses keluar. Berarti bantuan lewat darat susah ya? Bantuan untuk darat susah sekali. Harus pakai perahu. Harus menggunakan perahu. Sangat berterima kasih bantuan dari MCTP Peduli itu sangat membantu beban dari masyarakat Jorong Subang-Subang. Kami sebagai wali Jorong dan perwakilan dari masyarakat Jorong Subang-Subang sangat berterima kasih kepada MCTP Peduli yang telah membantu dan menyalurkan bantuan tersebut. Komitmen membantu warga yang membutuhkan, khususnya korban bencana, akan terus ditunjukkan MSI Peduli melalui berbagai aksi nyata. Dari Agam, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan. SD Negeri Cibilik, Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu fokus perhatian MNC Group melalui MNC Peduli untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lingkungan melalui program Sekolah Hijau. Dalam kesempatan ini, MNC Peduli bersama Binus School Bekasi melakukan kegiatan edukatif pada penguatan fasilitas sekolah dan peningkatan kesadaran menjaga lingkungan. Program ini mencakup penghijauan berupa penataan kembali tanaman hijau di area kebun sekolah, pembuatan mural edukatif, pembersihan toilet, hingga pemberian perangkat komputer. Saya ucapkan terima kasih kepada MSI Peduli dan Binus School yang sudah memberikan bantuan kepada sekolah kami, yaitu berupa ada komputer, kemudian ada alat tulis yang dibutuhkan oleh sekolah, dan juga di sini ada mural, dan kedepannya mudah-mudahan bisa memberikan minat kepada siswa dalam hal meningkatkan pembelajaran literasi dan literasi siswa. Jadi tim dari Building Management Binus School Bekasi bersama dengan National Curriculum dan General Operations kita berkoordinasi dan berkolaborasi untuk bikin SDN Cibilik mungkin sedikit lebih baik. Program Sekolah Hijau ini menjadi wujud komitmen MNC Peduli dalam membentuk generasi muda yang cerdas dan peduli terhadap lingkungan, serta dapat meningkatkan semangat belajar sekaligus memperkuat nilai-nilai kepedulian lingkungan yang berkelanjutan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.